ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Silakan pimpin doa. Sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahul adzim. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Yang disebut namanya tolong acungkan tangannya. Ariel, Alma, Amanda, Asya, Baby. Ya, semangat Baby, kamu di belakang ya, harus semangat. Deis, Diana, Dimas, Elsa jangan ngelamun Elsa. Farel, ya. Gia, Hanin, Jawa, Muhammad Fadlan, Rita, ya. Repa, Rasya, Sapira, Sani, Widi, ya. Berdoa sudah, terus di absen sudah. Kita hari ini membuat kesepakatan kelas. Jadi selama belajar sama ibu, kalian harus mempunyai kesepakatan kelas biar belajarnya tidak apa? Tidak terganggu. Coba, apa kesepakatan kelas hari ini? Tidak boleh makan dan minum saat belajar. Ya, selanjutnya? Tidak keluar ruangan tanpa izin guru. Ya, selanjutnya? Tidak boleh mengganggu teman saat jam pelajaran. Ya, berarti menurut Padlan yang pertama apa kesepakatannya Padlan? Ya, menurut Gia? Tidak keluar ruangan tanpa izin guru. Menurut Baby? Tidak boleh mengajar di lingkungan tanpa. Ya, sepakat semuanya? Sepakat. Semangat? Semangat. Materi kita hari ini yaitu materi aktivitas manusia zaman praaksara. Dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menganalisis kehidupan manusia pada zaman praaksara. Nah, apa yang kalian ketahui tentang manusia praaksara atau zaman praaksara? Ya, Elsa silakan. Ya, bagus. Elsa, bagus. Siapa lagi yang mau menambahkan? Zaman adanya fosil. Ya, siapa lagi yang mau menambahkan?
Iya, berarti zaman praaksara itu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, terus zaman adanya fosil dan zaman manusia purba. Bagaimana manusia purba mencari makanan atau mendapatkan makanan? Silakan siapa? Ya, apa? Ya, berpindah-pindah. Yang kedua? Meramu. Iya, meramu. Yang ketiga? Iya, bagus sekali. Berarti pemahaman kalian sudah sedikit tahu ya tentang apa itu zaman praaksara. Dan kenapa manusia purba itu berpindah-pindah? Ya. Ketergantungan terhadap alam. Iya. Selanjutnya? Ya, yang ketiga. Makanan habis. Ya, jadi manusia purba berpindah-pindah karena ya Makanan habis. ya untuk lebih memahami pembelajaran ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian melihat, mengamati. Kalau tidak ada yang mengerti dalam video ini, silakan ditulis dan dicatat di buku pelajaran. Ya, silakan dikeluarkan dulu bukunya. Kalau tidak ada yang bisa dimengerti. Boleh silakan ditulis kalau tidak ada yang mengerti atau nanti menjadi pertanyaan. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Silakan ditulis nih, kalau tidak yang mengerti boleh ditulis. mengenal masa praaksara. Serat. Masa praaksara disebut juga sebagai Baby ngerti, Baby? Ya. Praaksara adalah masa sebelum dimana manusia mengenal tulisan dan mereka adalah masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal sebagai masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 setelah Masehi. Hal ini diketahui dari jumlah atau batu bertulis peninggalan kerajaan terkait yang terdapat di Muara Taman, Kalimantan Timur. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Jangan ngantuk kamu, lihat videonya. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Tiris. Sekarang mari kita perhatikan mengenai periodisasi masa praaksara. Ditulis Gi, yang nggak bisanya Gi. Di muka bumi dapat dilakukan secara 3 hal. Yang pertama secara geologis, yang kedua secara arkeologis, dan yang ketiga secara perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman Antaikum
Yang kedua, zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman Neozoikum atau Kenozoikum dibagi lagi menjadi dua zaman. Yang pertama, zaman Tertier dan yang kedua, zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier ini, Padahal ngerti Padahal? Tulis. Yang tidak ngertinya tulis. Padahal yang tidak ngertinya tulis ya. zaman Archaikum yang merupakan zaman Dari tulis. dan berlangsung kira-kira sejak 2000 Ngerti? Sok silakan ditulis. Ariel, ngerti Ariel? Jangan senyum semua tuh Ariel. Lihat Ariel. Coba udah. Ya. Zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan, antara lainnya muncul binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini didominasi oleh binatang-binatang dengan bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus. Pada zaman ini juga muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil paling banyak ditemukan. Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Tertier, jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar menyusui. Contohnya gajah purba atau Mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman Kuartier berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali. Asia udah nulis Asia. Sekarang mari kita perhatikan mengenai periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia dalam membuat alat-alat dari logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir tradisi Megalitik. Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu, sehingga Paleolitikum diartikan sebagai zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun silam. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Dandong, Jawa Timur. Kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum sangat sederhana. Hidup secara berpindah-pindah ke nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, biar serta menangkap ikan. Alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak pelibas atau alat servis. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu. Sehingga zaman ini, Ya, jangan ngantuk Arya. Mesolitikum, manusia sudah ada yang hidup secara menetap. Ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kyoken-Modinger dan kebudayaan Abri-Sosroch. Kyoken-Modinger. Kyoken-Modinger berasal dari bahasa Denmark, yaitu Kyoken yang artinya dapur dan Modinger artinya sampah, maka diartikan sebagai sampah dapur. Kyoken-Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Kyoken-Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang sudah membunuh dan sudah menjadi fosil. Kebudayaan Abri-Sosroch. Abris yang artinya tinggal, sos dalam, dan roch buah adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas.
Alat-alat yang ditemukan pada gua ini antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, rakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Agrosausage banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo, yaitu baru, dan litos, yaitu batu, yang berarti zaman batu baru. Manusia pada masa ini mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan northern bell dan yang kecil disebut plain bell. Kapak persegi memiliki bentuk persegi panjang dan trapesium. Kapak persegi berukuran besar disebut dengan pelium dan fungsinya sebagai cangkul. Kapak ukuran kecil disebut arah atau kata dan fungsinya sebagai alat pahat. Pada zaman Neolitikum, terdapat barang lain seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, dan pakaian. Tradisi megalitik. Tradisi megalitik adalah pemberian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan karakterikannya dengan kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek. Terdapat jenis bangunan megalitik. Yang pertama, menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tubuh yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk para yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu yang berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja roh leluhur, tinggi, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga, kubur peti batu, yaitu tempat untuk menyimpan mayat. Selanjutnya, waluba. Waluba merupakan peti kubur batu yang berukuran kecil dan banyak ditemukan di daerah Sulawesi. Kasih serat. Tulis, ini yang berarti tulis. Kalau itu yang berarti ditulis ya. Yaitu bangunan bertingkat yang dihubungkan dengan tanjakan kecil dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek. Sekarang mari kita perhatikan mengenai zaman logam. Zaman logam terdiri dari tiga zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tenaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami dua zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan adalah kapak corong, nekara, botol, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa. Selanjutnya, mari perhatikan mengenai periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Masa praksara berdasarkan periodisasi perkembangan kehidupan terdiri dari tiga hal. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta yang terakhir masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi dua tingkat. Yang pertama, tingkat sederhana. Pada masa ini, manusia hidup bergantung pada alam, tinggal di daerah yang ada airnya, hidup secara berkelompok dan nomaden, mengumpulkan makanan dari alam dan berburu. Mereka mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu yang masih berbentuk kasar, seperti contohnya kapak peribas, kapak menetap, alat gelombang. Manda ditulis, Manda. Udah? Canci udah? Udah. Manusia mulai Tasya udah? sederhana dan mengembangbiakan binatang. Pada zaman ini, Mana bukunya, Ria? Udah? dan ini juga dilukis berupa gambar tangan binatang yang menandakan perkembangan kepercayaan manusia pada masa itu. Alat-alat masih terbuat dari batu yang bentuknya lebih halus seperti kapak Sumatera dan alat tulang Samsung. Masa bercocok tanam.
Pada masa ini, manusia hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Manusia hidup dengan menetap dan membentuk masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Pada masa ini berkembang tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Masa peradaban. Pada masa ini, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat yang dihasilkan juga terbuat dari logam. Masyarakat sudah hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan jauh lebih teratur. Sekarang mari kita simak mengenai nilai budaya dan tradisi dari kehidupan manusia pada masa praaksara. Yang pertama, nilai religius atau kepercayaan animisme dan dinamisme, nilai gotong royong, nilai musyawarah, tradisi bahari atau pelayaran, tradisi bercocok tanam, dan nilai keadilan. Nenek moyang bangsa Indonesia, Gaul dan Prince Harasin mengungkapkan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Harasin menyebutnya sebagai suku bangsa Veda. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur hingga ke Kepulauan Melanesia. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Deutra Melayu. Proto Melayu dan Deutra Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat berasal dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, hingga akhirnya menyebar di Indonesia. Sedangkan jalur timur melewati kepulauan Rukia, Jepang, menuju Taiwan, Filipina, Samir, dan masuk ke Sulawesi. Proto Melayu bermigrasi dengan membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi melalui jalur barat dan kapak lonjong melalui jalur timur. Suku yang tergolong Proto Melayu adalah suku Mentawai, Dayak, dan Toraja. Deutra Melayu berasal dari Indochina bagian utara. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Suku bangsa yang termasuk Deutra Melayu yaitu Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Silakan kalian mengulang kembali materi tersebut. Sudah mengamati video tersebut? Ada hal-hal yang tidak dimengerti? Kita sekarang belajar melalui diskusi kelompok. Jadi kalian itu sekarang belajar berdiskusi kelompok. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Berarti pesertanya 5 orang. Ceria Parel, ceria. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya sok di kelompoknya masing-masing biasa. Udah siap? Ya, tasnya disimpan dulu, tasnya disimpan dulu. Ya, Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Yang paduan kelompok apa?
Yang Gia kelompok apa, Gi? Purba. Yang ini kelompok apa biasanya? Meramu, ya. Yang ini kelompok fosil tertukar. Boleh, tukerin. Dibagi menjadi 4 kelompok ya, yaitu kelompok fosil, kelompok purba, kelompok apa itu? Meramu, dan kelompok iya. Ibu sekarang mau membagikan tugas kalian, yaitu memakai Android ya. Ada yang memakai Android untuk kelompok purba, untuk kelompok fosil juga sama ya. Untuk kelompok meramu dan kelompok apa? Praaksara menggunakan buku IPS. Jadi menurut kemampuan dan minat kalian. Ibu bagikan LKPD-nya. Pada lantai 1 ya? Hah? Bukan, kelompoknya 1. LKPD 1. Silakan, boleh diamati, dilihat LKPD-nya. Ini kelompok? Kelompok purba. Purba ya. LKPD 2 berarti ya? Semangat Jalwa. Ya. Nih. Ariel, semangat Ariel. Sanci, semangat. Udah? Kurang? LKPD 1 2 1. Sok, ambil satu-satu. Satu lagi. Farel, semangat Farel. Repa semangat? Ya, semangat dong. Walaupun kita sudah siang, kita masih semangat. Silakan kalian kalau ada yang mau bertanya apa yang ada di LKPD, boleh ditanyakan sama ibu. Kalau tidak ada yang belum mengerti, silakan boleh ditanyakan ke ibu. Lihat di sana ada materi tentang permasalahan yang ada di video tadi, boleh ditulis. Kalian itu berdiskusi, bertanya kepada temannya yang sudah mengerti. Yang belum mengerti boleh bertanya kepada temannya yang sudah mengerti. Silakan. Silakan. Iya, diisi. Ya, boleh diisi. Per orang aja kamu. Jalwa, ya Jalwa aja ini. Ya, 1 orang 1 orang. Kalau di Gia mah komplit ya. Oh, boleh ditulis. Boleh ditanyakan kalau ada yang tidak mengerti. Sama temannya dulu, nanti sama ibu. Farel, udah mengerti LKPD-nya? Tapi ya,
Ayat tampilan. Saran Ayat tampilan. ayat ada Iya, sana katanya. Boleh mau diganti? Lihat. Lihat. Boleh ya? Silahkan. Boleh bukunya digunakan. Ini. Siapa ketua kelompoknya? Ya, Mediana, silakan digunakan bukunya Mediana. Padlan, ngerti Padlan? Ini gunakan Padlan, digunakan ininya, digunakan Elza. Silakan gunakan. Bukunya dibuka. Sok tulis di buku. Dimas ngerti Dimas? Sok tulis diem. Kalau tidak tahu, belum ngerti, boleh ditanyakan ke temannya. Silakan kalian berdiskusi. koma seperti batu. Garis nomor 2. Yang diperkirakan menjadi sekitar ratusan hingga jutaan tahun yang lalu. Masa ini meliputi sebagian besar sejarah manusia sampai Ya, boleh? Ada kepercayaan teh animisme dan Ya, dan dinamis. Nah, ya, bagus. Boleh, bagus Arya. Nah, kalau gitu, kalau mau bertanya boleh, silahkan. Sekarang kesempatan sebelum presentasi ke depan. Bertanya dulu sama ibu, boleh.
Ya, yang kemarin udah ditulis. Manusia Iya, purba. ya. Yang kemarin udah ditulis. Bukan yang ini. LKPD 2 kamu. Bukan yang ini. Atau Yang ditulis kemarin ku ibu di foto. ada dua kan? Ada 2? Ini mah yang sebelum 3 masa. Kalau ini mah yang ada di LKPD. Jadi yang di Yang LKPD. yang mana? Yang ini. Yang ini. Yang ini pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau yang Padlan, mana soal Padlan? Kalau yang Padlan mah pertanyaan teh ini tah. Jadi cara mendapatkan makanan terus dibaca oleh terus lanjut berikutnya ya. Nanti pertanyaan siap jawabannya. Mohon jawabannya iya kan itu soalnya mohon itu soal. Mohon jawabannya. Boleh diambil itu boleh. Diambil ini boleh. Boleh ngambil buku. Parel ngerti Parel? Ada yang tanyakan kelompok praaksara? Ada. Ngerti? Repa paham Repa? Ya, bagus. Real, paham Real? Ya, bagus Ariel. Nanti ke depan ya Real ya. Sok. Silakan masih ada waktu. Lanjut lagi diskusinya. Ya, ini boleh digunakan ya. Nanti kalau udah beres ini boleh nyari. Ya.
Anda udah? Saya lihat di bukunya. Mana yang belum dipahami? Nah, lihat ini. Ini jenis manusia purba. Terus itu yang membaca pertama itu kesini terus jauh kedua Widi sampai ke ketiga teh Deis empat angin kayaknya si Arya ini udah kalau berarti keempat si Arya. Kelompok fosil gimana udah? Belum? Udah belum? Oh, bentar. Praksara gimana? Udah belum? Bentar lagi? Iya. Grup kelompok purba. Udah belum? Bentar lagi? Atau udah? Oh, bentar lagi. Praksara gimana? Bentar lagi atau udah? Sebentar lagi, iya. Silakan. Boleh bertanya ke temannya kalau belum mengerti atau belum paham. Silakan berdiskusi, bertanya. Sudah semua? Belum. Oh, masih belum? Masih ada yang belum? Kalau sudah bilang ya? Iya. Nanti kalau sudah bilang kita presentasi ke depan. Udah kelompok ini? Sudah, ya bagus. Kelompok padang udah? Udah. Nunggu satu kelompok lagi. Yang belum? Udah? Oh, belum, satu lagi katanya nomor 5. Udah belum? Ariel udah belum ada? Udah ini yang Oh, udah. Oh, iya. Iya, iya. Udah semua? Udah? Iya. Sekarang kita presentasi ya dari hasil apa? Diskusi kelompok. Boleh? Siapa kelompok mana yang pertama ke depan? Boleh? Kelompok mana dulu? Iya. Silakan untuk kelompok apa? Kelompok purba. Mau ke depan sekarang? itu kelompok itu aja dulu. Fosil dulu? Oh, fosil? Iya, fosil silakan ke depan. Silakan untuk fosil ke depan. Perhatikan ya, perhatikan, mohon diperhatikan temannya yang sedang presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdirinya kami di sini bukan karena tidak diberi kursi, tetapi untuk presentasi. Kami dari kelompok Fosil akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan sebagai moderator. Dan di samping kanan saya, Ya. di samping kanan Rasya, Ya. adapun di samping kiri saya, baiklah jawaban pertama akan dibacakan oleh Asia. Materi pertama. Dari pertama. Ya, jawaban pertama ya. 1. Cara mendapatkan makanan. Zaman praksara. 1. Berburu. 2. Mengumpulkan makanan. 1. Belanja di pasar atau di supermarket. 2. Memesan makanan di pasar atau secara online. Pertanyaan kedua. Kedua siapa? 2. Mengumpulkan makanan. A. Selain berburu, manusia purba juga mengumpulkan makanan yang bisa ditemukan dalam sekitar. Zaman praksara. Boleh diperhatikan temannya yang di depan. Lihat. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. 1, 2 tenda atau pondok sederhana, 3 rumah panggung, 4 bebatuan alam. Zaman modern, 1 rumah tapak, 2 rumah susun atau apartemen, 3 rumah pasar, 4 rumah minimalis, 5 rumah mewah. Jawaban ketiga, alat yang digunakan. Jawaban praksara. Kampak tunggal. 2. Kampak perimpas. 3. Kampak pojok. 4 rumah karung. 5 bebatuan alam. Zaman modern, 1 alat elektronik, 2 smartphone, 3 tablet, 4 televisi, 5 kulkas, 6 mesin cuci, 7 AC, 8 alat transportasi. 4. Kegiatan sehari-hari. Zaman praksara. 1. Berburu dan mengumpulkan makanan. 2. Membuat alat. 3. Membangun tempat tinggal. 4. Mencari air. 5. Berinteraksi sosial. 6. Ritual dan kepercayaan. Zaman modern. Bekerja. 2. Belajar. 3. Berkomunikasi. 4. Berbelanja. 5. Hiburan. 6. Mengakses informasi. 5. Kepercayaan. Zaman praksara. 1. Animisme, 2. dinamisme. Zaman modern. 1. pluralisme, 2. individualisme, 3. nasionalisme, 4. sekularisme. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Silakan boleh bertanya untuk kelompok yang lainnya. Ke kelompok purba. Boleh, silakan. Saya ingin bertanya, alat apa saja yang digunakan manusia purba? Alat apa saja yang digunakan oleh manusia purba? Alat yang digunakan adalah sangat sederhana, biasanya terbuat dari batu, tulang, atau kayu yang biasa. Yang biasa bagaimana, Jalwa? Puas jawabannya? Ya. Ada lagi? Ya, boleh. Apa kepercayaan pada saat itu? Animisme dan dinamisme. Kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Bagaimana? Cukup? Ya, cukup. Yang dari presentasi kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok purba yang sudah mempresentasikan. Ya, bagus. Pemahamannya luar biasa. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok mana? Purba ya? Ya, silakan purba. Kelompok purba ada berapa orang? 6 orang? Iya. Boleh. Ke sebelah sana, Jalwa. Awas, awas. Sok. Moderatornya di tengah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tolong perhatikan temannya. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Perkenalkan, kami dari kelompok purba dengan saya sendiri, Kia Putri Venesia. Saya Widi, saya Jalwa, saya Lani, dan saya Desa. Dan saya? Ya, Ariel. Ya, bagus Ariel, bagus buat kita ketawa, bagus Ariel. Hasil diskusi pertama kami Ya. akan dikatakan oleh Jangan malu-malu Ariel. Sebutkan 3 fase dalam menjalankan aksara dan jelaskan ciri masing-masing. Jawaban.
Zaman bagi dua paleotikum berburu dan mengumpulkan makanan ala sederhana, kehidupan modern, peralatan dari tulang dan kayu, kehidupan berkelompok zaman batu tengah, yang disebut mesolitikum. Jadi peralihan zaman ini merupakan masa peralihan dari zaman berburu dan mengumpulkan makanan ke arah perampasan. Alat lebih luas, alat yang digunakan mulai diatas sehingga lebih halus dan tajam. Mulai mengenal domestikasi hewan, manusia mulai membudayakan hewan seperti anjing untuk berburu. Munculnya teknik pembuatan perahu, mulai membuat tempat tinggal sederhana, zaman baru neolitikum ciri-ciri. Revolusi pertanian terjadi perubahan besar dalam cara hidup manusia, yaitu beralih dan berburu dan mengumpulkan makanan. Jawa geser sedikit, Jawa. Geser sedikit. Domestikasi hewan selain anjing, manusia juga mulai membudayakan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan babi. Munculnya pertukaran barang dengan adanya kelebihan hasil pertanian, peternakan manusia mulai melakukan pertukaran barang dengan kelompok lain. Mulai membuat tembikar. Manusia mulai membuat tembakar untuk menyimpan makanan dan air. Dan dari saya untuk hasil diskusi yang kedua yang akan dikatakan oleh Dali. Apa perbedaan antara manusia purba dan manusia modern? Jelaskan dengan contoh. Yang pertama, manusia purba Aztec dengan ciri-ciri bentuk tubuh lebih kekar dan berotot karena sering beraktivitas fisik. Dua, tulang rahang lebih menonjol dan memiliki rahang dan volume otak lebih kecil. Yang kedua, manusia modern Aztec. Yang pertama, bentuk tubuh karena banyak beraktivitas mental. Dua, tulang rahang tidak menonjol dan tegak dari volume otak lebih besar. Tiga, tinggi badan bervariasi tetapi rata-rata lebih tinggi manusia purba. Tiga, manusia purba nomaden. Yang pertama, berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Yang kedua, berburu dan mengumpulkan makanan. Yang ketiga, alat sederhana dari batu dan kayu. Nomor 4, manusia modern nomaden. Yang pertama, sebagian besar menetap di suatu tempat. Yang kedua, bercocok tanam dan berternak. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam alat yang lebih kompleks dan termasuk teknologi. Manusia purba. Yang pertama, hidup berkelompok kecil. Yang kedua, struktur sosial sederhana. Dan yang ketiga, komunikasi terbatas menggunakan isyarat dan suara. Yang terakhir, manusia modern dengan ciri-ciri hidup berkelompok dan kompleks, struktur sosial yang kompleks, dan menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Untuk hasil diskusi yang ketiga akan dibacakan oleh Anda. Mengapa manusia purba berpindah-pindah tempat? Ya, kenapa manusia purba berpindah-pindah? Ya, silakan Ril. Pertama, ketergantungan alam. Ya. Dua, ketidakkemampuan mengolah lahan. Tiga, Ya. keterbatasan alat. Ya. Gak apa-apa, bagus. Kecil. Lima, iklim yang tidak stabil. Ya. Hasil diskusi yang keempat akan dibacakan oleh Ananda. Sebutkan 3 jenis peninggalan zaman praksara yang pernah kamu pelajari. Jelaskan apa yang bisa kita ketahui dari peninggalan tersebut. Sakit kapal Nagam. Keras suaranya. Sederhana dari batu yang diasah sebelumnya. Sekian rupa memiliki bagian tajam yang bisa kita ketahui cara hidup, teknologi, dan evolusi. Yang kedua, tubuh batu besar yang dikirimkan secara vertikal yang bisa mengetahui kepercayaannya. Sosial
dan ritual. Yang ketiga adalah peralatan atau wadah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar bisa diketahui di kehidupan di keterampilan. Yang kelima, pertama ada gesekan. Yang kelima, pemateri yang kelima akan dibacakan oleh Ananda Dais. Ya, silakan guys. 5. Bagaimana cara manusia berbuat membuat api? Jelaskan pentingnya api bagi kehidupan mereka. 1. Gesekan kayu. Mereka menggosokkan 2 potong kayu dengan cepat hingga menghasilkan panas dan kerakan api yang kemudian membakar bahan bakar kering seperti rumput dan daun. 2. Batu api. Mereka menggunakan batu keras seperti batu api untuk menghasilkan percikan api saat dibenturkan dengan bahan yang mengandung besi seperti pirit. Percikan api ini kemudian diarahkan ke bahan bakar kering. Pentingnya api bagi kehidupan manusia purba. 1. Pemanasan. 2. Penerangan. 3. Masak. 4. Perlindungan. 5. Alam. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban tentang kepastian. Ya, silakan yang mau bertanya ke kelompok. Ya, Farel, boleh? Apa perbedaan antara manusia purba dan modern? Jelaskan dengan contoh. Baik, izin menjawab. Yang pertama, manusia purba. Manusia purba itu hidup berkelompok kecil, struktur sosial sederhana, komunikasi terbatas, dan menggunakan isyarat dengan suara. Yang kedua, ada manusia modern. Manusia modern itu hidup berkelompok dan kompleks. Struktur sosialnya yang kompleks dan menggunakan bahasa lisan beserta tulisan. Bagaimana, Farel? Dengan jawabannya, Ya, Sudah puas. semoga pas. Silakan. karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa, seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bagus. Bagus sekali. Nah, terima kasih ya untuk kelompok fosil sama kelompok purba yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti pemahaman kalian sekarang lebih banyak dan lebih paham apa itu aktivitas manusia pada zaman praaksara. Tepuk tangan untuk kelompok purba dan kelompok fosil. Sekarang agar lebih semangat kita breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Berdiri. Nih di sini ibu punya apa ini? Iya, coklatos ini ibu sengaja beli buat akan kalian itu lebih semangat belajarnya. Di sini ada 3 butir apa? Coklatos. Jadi kalian kalau ada yang 4, ada yang 6 tidak akan kebagian semua kalau tidak konsentrasi. Simpan dulu sama ibu di tengah. Jangan dipegang. Jangan dipegang. Kalau dipegang batal. Jangan dipegang. Nanti 2 kali ya. Jangan dipegang dulu. Batal. Hah? Tidak boleh. Jangan dipegang dulu. Lihat permainannya. Kalau ibu pegang, kalau ibu bilang sakit, kalian pegang. Kalau ibu bilang sikut, kalian pegang. Kalau ibu bilang sikat, kalian boleh sikat saja. Iya. Konsentrasi. Sakit. Konsentrasi. Sakit. 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 Sikut. 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 Sakit. Sikut. Sikat. Boleh.
Biar semangat, berdiri lagi. Nih, 3. Biar semangat lagi. Nanti kamu kebagian ya. Kalau yang tidak kebagian itu berarti tidak fokus. Siap lagi? Siap konsentrasi? Sakit? Dengarin sakit. Sikat? Ya, siapa yang banyak? Siapa yang dapat banyak? Arya dapat banyak, berarti dia fokusnya lebih. Masih semangat? Masih semangat belajarnya? Masih semangat? Iya. Udah, Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan kesimpulan dari diskusi yang barusan udah dipresentasikan ke depan. Jadi kesimpulannya, zaman praaksara itu zaman di mana manusia purba berpindah-pindah, terus belum mengenal tulisan, terus meramu dan berburu, apalagi mempunyai alat yaitu kapak lonjong, kapak genggam, dan kapak perimbat. Mereka mempunyai kepercayaan yaitu kepercayaan dinamisme dan terus satu lagi, perbedaan manusia purba sama manusia modern. Manusia purba itu badannya bagaimana? Besar. Manusia sekarang kecil, tampan, putih, cantik. Kalau manusia purba hidupnya berpindah-pindah. Manusia sekarang hidupnya menetap. Kenapa mereka berpindah-pindah? Karena mencari makanan. Mereka itu belum bisa bercocok tanam. Manusia sekarang sudah bisa bercocok tanam, dan mereka hidup tidak menetap karena mencari makanan, belum punya tempat tinggal. Manusia sekarang mah bagaimana? Menetap di sebuah rumah. Jadi kita itu harus bersyukur hidup di zaman apa? Di zaman modern. Siapa yang tidak bersyukur hidup di zaman modern? Arya tidak bersyukur, kamu harus kembali ke zaman purba. Siap hidup di zaman purba? Tidak siap. Kita hidup itu sudah di zaman lebih dari modern. Zaman apa sekarang? Iya, canggih itu apa? Globalisasi. Apa globalisasi? Apa coba globalisasi? Keseluruhan atau secara menyeluruh. Ya, kita itu mengenal dunia. Global itu kan apa? Dunia. Jadi kita komunikasi dengan berbagai orang, berbagai negara melalui apa? Media sosial. Ada yang ditanyakan dari hasil diskusi barusan? Tidak ada? Ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini yang barusan diskusi, yang sekarang materi, yaitu manusia purba itu sama hidupnya berpindah-pindah, tidak mengenal tulisan, terus ada berburu, ada meramu, terus berkebun, apalagi hidupnya tidak menetap. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Sekarang karena materinya sudah beres, kita tes sumatif. Silakan berjajar dulu lagi, bangkunya berjajar lagi untuk pelaksanaan tes sumatif. Ya, dikumpulin.
Dikumpulin lagi. Kertasnya dikumpulin lagi sama ibu. Silakan berjajar lagi seperti tadi. Udah siap untuk tes sumatif? Jangan larak lirik ke sana kemari ya, karena ini tes sumatif untuk diri sendiri, tidak boleh berdiskusi. Silakan. Saya. Balikin. Iya. Rio, yang kena Kak Rio? Hai, ambil dulu. Ya, diisinya di sana, di bawah. Mau di belakangnya boleh, mau di bawahnya boleh. Silakan isi dulu tes sumatifnya. Isi dulu. Di sana ada berapa soal? Ada 5 soal. Silakan kerjakan. Ngertos? Ya, sok ditulis aja. Tulis di sini. Ngerti? Boleh jawabannya tulis di sini ya. Ngerti? Ya, sok tulis. Gak boleh nanya ke temannya karena ini sumatif. Apa yang kalian pahami dari pembahasan yang tadi boleh dijawab di sana. Rel, tulis simpan di sini. Dimas ngerti Dimas? Ya.
Padahal ngerti. Ya. Ngerti? Anin? Tak siap. Manda ngerti? Silakan. Udah? Belum? Belum. Udah? Belum. Udah? Belum, masih belum? Udah dong, udah belum? Udah belum? Udah. Ibu ambil lagi ya. Diambil lagi sama ibu. Belum? Sedikit lagi.
senyum-senyum terus. Arya udah? Masih ada yang belum? Bentar lagi ya. Udah? Udah? Ya. Nah, sumatif sudah. Bagaimana pertanyaannya? Gampang? Mudah? Nah, karena kalian itu sudah memahami apa yang kita bahas hari ini. Sekali lagi kita refleksi. Bagaimana menurut kalian belajar hari ini menyenangkan, apa tidak menyenangkan, atau apalagi sulit atau gampang? Ya, refleksi satu lagi ya. Diisi. Ibu kalau lihat Ariel pengen senyum terus, kenapa ya Ariel? Nih, silakan refleksi, buat refleksi dulu. Silakan ekspresikan perasaan kalian. Boleh diekspresikan. Mau marah? Mau senyum manis? Boleh. Berikan alasannya. Kenapa kalian senyum? Kenapa kalian nangis? Sudah refleksinya? Sudah. Iya. Ibu ambil lagi ya.
Nah, refleksi udah. Oh, siapa yang belum? Masih semangat? Semangat? Ya, semangat. Demikian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang berguna bagi kita semua. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang zaman sejarah, di mana zaman manusia sudah mengenal tulisan. Pelajaran berikutnya minggu depan ya. Untuk ketua KM silakan untuk mempersiapkan temannya. Sebelum pulang kita harus berdoa terlebih dahulu. Alam. Tunggu dulu di luar ya. Makasih. Gitu,